Jet tempur Rafale, harapan baru peningkatan kekuatan TNI AU. Berita terbaru ditulis oleh harian Prancis La Tribune cukup melegakan, di mana Indonesia disebutkan telah siap dengan penambahan 18 unit jet tempur Rafale. Untuk melengkapi 6 unit yang telah dipesan pada tahap pertama, uang muka untuk pengadaan Rafale gelombang kedua ini diberitakan telah dibayarkan oleh Jakarta. La Tribune sebagai media Perancis tentu berkepentingan untuk memberitakan hal itu, sebab dampak dari good news ini akan semakin menguatkan posisi industri dirgantara Dassault Aviation, kebanggaan Perancis di antara para pabrikan besar dunia, dengan produk jet tempur dan juga jet bisnisnya tersebut. Sangat disayangkan informasi seperti itu hanya didapatkan dari pihak asing atau media-media luar negeri. Sedangkan media di dalam negeri tidak mendapatkan informasi maupun update resmi dari Kementerian Pertahanan RI terkait akuisisi sistem persenjataan. Terlebih menyangkut anggaran atau pembiayaannya. Kalaupun muncul informasi biasanya terbatas di grup privat dari sumber yang berbaik hati membagi informasi. Pabrik yang dalam sejarahnya didirikan oleh Marcel Bloch pada tahun 1929 dengan nama Société d'Aviation Marcel Bloch atau biasa disingkat MB. Sekilas mengenai industri pesawat ini, usai Perang Dunia II, sang pendiri Marcel Bloch mengubah namanya menjadi Marcel Dassault, dan ia pun mengubah nama perusahaannya menjadi Avions Marcel Dassault pada 20 Januari 1947. Pada tahun 1990 nama perusahaan diubah lagi menjadi Dassault Aviation hingga saat ini. Dassault Aviation merupakan anak dari Dassault Group. Dassault Aviation berhasil memproduksi jet tempur yang namanya cukup berkibar di dunia. Selepas Perang Dunia II, Dassault Aviation memproduksi jet tempur Ouragan, Mr. 1951 berikut turunannya, kemudian Etendard 1956 dan turunannya, Mirek 3 1956, Super Etendard 1974 dan turunannya, Mirek 4 1959, Mirek F1 1966, Mirek 5 1967, Apache 1973, Mirek 2000 1978 dan turunannya, serta Rafale 1986 yang kini melambung namanya dan menjadi incaran banyak negara di dunia. Sementara untuk jet bisnis, Dassault punya produk yang cukup berkibar juga. Brand jet bisnis Falcon dibuat sejak tahun 1963 dengan nama Falcon 20/200. Berikut pengembangannya. Pesawat ini kemudian dikembangkan lagi ke serial Falcon 900 1984, Falcon 2000 1993, Falcon 7X 2005, Falcon 8X 2016, Falcon 5X 2017, Falcon 5X 2021 dan rencana berikutnya Falcon 10X. Hal lain yang patut dicatat dari proyek akuisisi jet tempur Rafale oleh Indonesia, Kementerian Pertahanan RI telah mencanangkan pembelian 42 unit Rafale dari Dassault Aviation. Penandatanganan kontrak pembelian 6 unit pertama Rafale dilaksanakan pada 10 Februari 2022 di Jakarta. Disaksikan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly saat itu. Dapat dikatakan pengadaan jet tempur bersayap Delta ini merupakan salah satu yang terbesar setelah era Presiden Soekarno di tahun 1960-an, dengan pesawat-pesawat tempur dan pembomnya dari Uni Soviet dan pembelian Hawk 100/200. Sebanyak 40 unit dari Inggris di era Presiden Soeharto. Selebihnya pemerintah membeli jet tempur dalam jumlah cakupan satu skadron, antara 12 sampai 18 pesawat, umumnya 16 unit. Pembelian 24 jet F-16CD Block 25 bekas pakai USAF atau Air National Guard, yang kemudian di-upgrade setara dengan Block 52, merupakan satu terobosan tersendiri dan pemerintah Indonesia di tahun 2012. Program upgrade pesawat ini memakan waktu 5 tahun yang ditandai dengan datangnya 4 pesawat F-16CD Block 52 ID pertama dari proyek First Bima Sena 2 pada bulan Maret 2017. Di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut juga terdapat pengadaan pesawat tempur lainnya, jet latih atau jet tempur ringan, pesawat serang darat hingga pesawat latih dasar. Sebut antara lain Su-2730 dari Rusia, KTT-1B dan T-50E dari Korea Selatan,
IMB 314 Super Tucano dari Brazil, pesawat grup G120TP dari Jerman, dan lainnya.